dengan 3 kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tursina. Senjata terkuat dipakai saat itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Ya'juj Ma'juj tak mungkin dilawan, dan itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin dikalahkan, itu pasti, Pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan tinggi-tinggi. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Setiap kali Isa melantunkan doa, amin, orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa, ya. Orang-orang beriman mengaminkan. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabiullah SAW suruh salah seorang sahabat berdoa, yang lain mengaminkan. Di kesempatan yang lain, kamu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang beliau yang berdoa, yang lain mengaminkan, ya. Nah, ini dilakukan nanti di akhir zaman oleh Isa alaihissalam. Ya Allah, pada hari ini tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kami sudah lemah. Karena kenapa, Pak? Karena Isa sudah kelaparan di atas bukit. Orang-orang beriman sudah kelaparan di atas bukit Tursina. Subhanallah, Isa berdoa. Inilah dia kekuatan doa di akhir zaman. Berbalut dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridha Allah Subhanahu wa taala, menggema satu gunung itu dengan zikir. Lalu mereka berdoa menggema, amin, amin, amin. Yang terjadi bagaimana, Pak? Rasul katakan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu, sudah menggerogoti, dan banyak yang masuk tembus di leher. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata baru sampai di bawah, Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian? Turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah, kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas gunung Tursina. Mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat, Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak gunung Tursina, kecium, Pak. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, falam yabqa shibran minal ardi. Tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati, saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai, ini bangkai. Kemana saja mau lewat, bangkai seluruhnya. Kebayang nggak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan, Pak, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin, doa mereka raghabaw wa rahaba, raghabaw wa rahaba, penuh harap, cemas kalau nggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini bisa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu, bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang, bukan malam yang datang, bukan. Lalu apa? Kata Rasulullah, dari langit turun burung-burung yang sangat banyak. Burung itu
burung-burung perkasa yang besar-besar. Lehernya, ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta. Kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai Ya'juj Ma'juj, dibawa terbang. Kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak? Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Bersihlah bumi. Tapi selesaikah masalahnya? Belum. Apa yang tersisa? Serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh, darah yang tadi mengalir. Satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang, tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana, itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga, dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor, dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia.